Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, kerabat, saudara. Dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan edukasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami ucapkan ribuan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk, kita mulai. Topik kita kali ini adalah tentang kesalahan-kesalahan besar yang sering dilakukan oleh para trader saham. Jadi, trading atau investasi saham. Siapa yang nggak pernah dengar istilah berinvestasi saham? Saat ini kebanyakan orang sudah mungkin sering dengar dengan kata investasi saham. Tapi tahukah Anda sebenarnya bahwa investasi saham dan trading saham memiliki arti yang sangat berbeda? Jadi kedua-duanya memang memiliki kegiatan yang sama, yaitu sama-sama berkaitan dengan jual beli saham. Yang membedakannya adalah jangka waktu transaksi. Investor saham dapat menyimpan saham dalam waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun. Berbeda dengan trader yang melakukan transaksi jual beli dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat ya. Nah, sekarang setelah Anda mengetahui seperti apa sih trader, yuk kita bedah atau pelajari apa sih biasanya kesalahan trader itu. Yang pertama, tidak punya sebuah rencana trading yang baik atau trading plan. Setiap trader seharusnya punya trading plan yang memiliki fungsi kontrol dalam setiap transaksi saham Anda. Dalam trading plan, Anda menentukan indikator-indikator yang ingin digunakan dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Dengan begitu, Anda dapat menentukan standar untuk saham-saham yang ingin Anda miliki. Selain indikator, Anda juga harus menentukan berapa batasan kerugian yang dapat ditanggung. Batasan ini akan membantu Anda untuk mengetahui kapan harus menjual dan membeli saham. Setelah mengetahui saham mana yang harus dibeli dan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual, Anda perlu tahu juga berapa jumlah saham yang harus dijual atau Anda beli. Untuk mengetahuinya, Anda perlu menggunakan money management. Nah, itu adalah hal yang sangat berguna dalam memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko dalam trading saham. Sayangnya, banyak trader mengesampingkan trading plan ketika trading saham. Bagi para pemula, biasanya alasannya baru sekedar coba-coba, sehingga mereka merasa nggak perlu tahap persiapan seperti ini. Nah, karena tidak punya trading plan,
Akhirnya setiap transaksi dilakukan dengan coba-coba, which is yang sebenarnya sama dengan berjudi. Padahal trading plan akan menjadi pegangan Anda dalam setiap transaksi saham. Jika tidak punya trading plan, Anda akan cenderung tidak disiplin dalam bertransaksi. Mungkin ada saatnya transaksi coba-coba dapat memberikan keuntungan mendadak, tapi kemungkinan rugi mendadak bisa jauh lebih besar. Beda jika Anda punya trading plan, Anda akan lebih mampu mengontrol risiko investasi. Tapi ingat ya, punya trading plan bukan cuma untuk dibikin, tapi untuk dipatuhi. Karena banyak sekali trader kawakan sekalipun, trader yang sudah puluhan tahun, dia sudah buat trading plan, tapi dia nggak sanggup untuk mematuhinya sendiri ketika ada misalnya news, berita, atau pergerakan saham atau pergerakan market dunia yang berubah atau berputar atau bergerak berlawanan arah dengan trading plan dia. Yang kedua, kesalahannya adalah tidak memasang stop loss. Stop loss apa ya istilahnya? Batas bawah kali ya. Batas bawah harga untuk membatasi kerugian. Jadi setiap trader disarankan punya stop loss dalam bertransaksi agar tidak terjadi kerugian ekstrim yang membuat bisa menimbulkan kebangkrutan. Sayangnya banyak trader entah pemula ataupun yang sudah lama suka mengabaikan pentingnya stop loss. Padahal stop loss ini akan sangat membantu terutama bagi para pemula yang masih sangat awam atau belum sepenuhnya paham tentang teknik-teknik trading. Karena masih tidak tahu tersebut, maka risikonya akan semakin besar. Seringkali pemula dapat melakukan kesalahan yang karena ketidaktahuan tadi yang mengakibatkan kerugian yang ekstrim. Stop loss dapat mengurangi risiko kerugian yang ekstrim. Yang ketiga, mencintai running trade. Running trade seringkali dijadikan acuan untuk menentukan saham mana yang dibeli oleh seorang trader. Menggunakan running trade memang kelihatannya dapat memberikan peluang untuk meraih keuntungan. Sayangnya jika tidak diseimbangkan dengan kemampuan Anda, skill Anda dalam melakukan trading, running trade dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Karena running trade memiliki pergerakan yang sangat cepat. Dalam hitungan detik, posisi setiap saham bisa berubah. Hal ini jelas akan mempengaruhi emosi trader, sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak dipikirkan dengan jernih. Akhirnya keputusan jual maupun beli hanya berdasarkan pada emosi. Jika Anda melakukan transaksi hanya dengan emosi tanpa analisa, yang Anda lakukan malah lebih parah daripada berjudi. Karena pada dasarnya otak manusia tidak dirancang untuk mencerna perubahan running trade yang bisa terjadi begitu cepat. Jika Anda belum terbiasa atau belum paham betul tentang dunia trading, sebaiknya Anda tidak menggunakan running trade sebagai landasan keputusan transaksi. Pelajari dulu analisis teknikal, analisis fundamental, analisis volume dan bondermologi agar keputusan jual beli Anda tidak hanya berdasarkan emosi.
Kesalahan umum yang suka dilakukan trader yang lain adalah buy high, sell low, atau membeli pada harga tinggi dan menjual pada harga rendah. Seringkali trader hanya menggunakan intuisi untuk mengambil keputusan transaksi. Ketika harga suatu saham naik, langsung tergerak untuk membeli saham tersebut dengan asumsi harganya akan terus naik atau sudah breakout. Pada saat itu Anda membeli saham sebetulnya pada harga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga saham yang sama sebelumnya. Nah, celakanya ketika saham sudah dibeli, ternyata harga sahamnya yang tadinya dikira sudah breakout itu nggak lagi naik, malah justru mendadak turun dengan sangat ekstrim, sehingga Anda mengalami kerugian yang besar. Nah, ketika harga turun ekstrim, Anda malah terpaksa menjual saham tersebut di harga murah karena takut kerugian yang semakin besar. Fenomena buy high sell low ini sangat sering terjadi karena menggunakan running trade sebagai acuan keputusan transaksi jual beli Anda. Karena biasanya ketika suatu saham sering muncul di running trade, Anda langsung mengambil keputusan untuk membeli. Padahal beberapa saat kemudian harga sahamnya turun dan nggak naik lagi, sehingga menyebabkan kerugian besar. Kesalahan ini lagi-lagi karena sistem tradingnya coba-coba atau tebak-tebakan. Jadi inilah kenapa seorang harus punya trading plan. Nah, jadi di dalam proses trading ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ada juga banyak fitur-fitur analisa yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko. Sebaiknya Anda pelajari setiap fitur-fitur analisa untuk membantu transaksi Anda. Jadi Anda harus juga mempelajari secara lebih dalam, baik itu mengenai teknikal maupun fundamental, agar Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan baik Anda seorang trader pemula ataupun Anda yang sudah mahir. Trader yang baik bukanlah seorang pejudi. Trader yang baik bukanlah seorang yang bertransaksi dengan sistem coba-coba. Demikianlah insight kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam transaksi di dunia pasar modal Indonesia, dan tetaplah bergaya hidup seperti orang miskin, tapi berdermalah seperti Anda orang kaya. Tetap semangat, maju terus.